Hutan tersebut adalah hutan angker dan jarang untuk dilewati. Kalau kalian melewati hutan itu tanpa mengetahui pantangan ataupun larangannya, maka nyawa kalianlah yang akan menjadi taruhannya. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di episode kali ini aku akan kembali membacakan cerita menyeramkan dari seseorang yang bernama Ari. Dimana Ari ini menceritakan pengalamannya berburu bersama dengan seorang temannya di hutan larangan. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah menyeramkan ini dialami oleh Ari sekitar tahun 2000-an, dimana saat itu ia bersama dengan temannya yang bernama Gito mengalami pengalaman yang menyeramkan pada saat berburu di sebuah hutan yang berada di sekitar gunung. Saat itu Ari dan Gito yang datang dari Jakarta pergi ke rumah salah satu saudara Ari yang berada di Pulau Sumatera, yang mana rencana awalnya mereka ke sana adalah untuk liburan, karena memang saat itu mereka sedang libur kuliah. Nah, hari itu pagi-pagi sekali Gito ini mengajak Ari untuk pergi berburu, sekadar untuk melepas penat dan juga sekalian si Gito ini ingin mencoba senapan barunya. Nah, saat itu saudara dari Ari ini sedang tidak ada di rumah, jadi mereka berdua pun memutuskan untuk pergi berburu berdua saja. Saat itu mereka pun memutuskan untuk berburu ke Gunung Lauser yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Saat di perjalanan menuju ke gunung tersebut, Ari dan Gito ini yang pergi dengan menggunakan mobil jeep berwarna biru bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sepertinya akan pergi ke ladang. Ari yang memang saat itu tidak terlalu tahu dengan jalan menuju ke gunung, ia pun bertanya kepada bapak tersebut tentang jalan yang harus mereka lewati untuk bisa ke hutan di Gunung Lauser, tepatnya ke daerah yang memang mereka tuju untuk pergi berburu. Namun bapak tersebut terlihat seperti enggan untuk mengatakan di mana lokasi atau jalan menuju hutan tersebut, dan saat itu ia hanya berpesan sebaiknya kalian jangan pergi berburu ke dalam hutan tersebut, karena bagi penduduk sekitar hutan tersebut adalah hutan angker dan jarang untuk dilewati. Kalau kalian melewati hutan itu tanpa mengetahui pantangan ataupun larangannya, maka nyawa kalianlah yang akan menjadi taruhannya. Ia juga menjelaskan bahwa banyak sekali pemburu liar yang datang ke hutan tersebut dan mereka tidak bisa menemukan jalan pulang. Bahkan nih pernah ada penemuan tengkorak manusia dengan senapan angin di sampingnya dan tidak ada yang tahu apa penyebab dari kematian orang tersebut. Tapi saat itu Ari dan juga Gito tidak terlalu mempercayai perkataan dari bapak tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Gunung Lauser karena menurut mereka itu adalah tantangan pada saat berburu di hutan, dan ketika mendapatkan hewan buruan di dalam hutan itu merupakan obsesi tersendiri bagi mereka berdua. Kira-kira setelah 2 jam kemudian mereka ini sampai di hutan yang mereka tuju dengan berbekal senapan angin, makanan, minuman, dan juga perlengkapan untuk berburu lainnya. Mereka berdua pun berjalan memasuki hutan tersebut. Namun sialnya hingga sore hari mereka berdua ini tidak kunjung mendapatkan hewan buruan. Hutan tersebut sangat sepi, seolah-olah tidak ada satupun hewan di dalamnya. Nah, Ari yang saat itu sudah mulai kelelahan pun tertinggal jauh dari Gito. Sementara si Gito ini yang masih penasaran terus berjalan menuju ke dalam hutan, dan tak beberapa lama terdengar suara senapan angin milik Gito. Gito pun saat itu berteriak, "Ayo Ri, sepertinya aku menembak sesuatu. Coba kamu cari ke sebelah kanan dan aku mencari ke sebelah kiri." Namun setelah beberapa lama mencari, mereka tidak menemukan apa-apa. Ari yang sudah sangat lelah pun meminta Gito untuk menghentikan buruan hari ini dan mengajaknya pulang karena memang hari saat itu sudah sangat sore. Ari pun saat itu mengingatkan kepada Gito tentang perkataan bapak tadi bahwa banyak pemburu liar yang hilang di dalam hutan tersebut. Namun saat itu Gito pun menjawab, "Alah kamu Ri, hari gini kenapa masih percaya sama hal-hal tahayul? Aku masih penasaran untuk menaklukkan hutan ini. Biasanya kita berburu tidak pernah terjadi apa-apa kok, dan selalu pulang dengan membawa hewan buruan.
Masa kali ini kita tidak menemukan satu ekor burung pun? Gito juga mengeluarkan kata-kata umpatan dari mulutnya sambil berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Ari pun saat itu tidak dapat berbuat banyak sambil tetap mengikuti Gito masuk ke dalam hutan karena ia takut ditinggal sendirian. Tak beberapa lama setelah itu, Gito ini tiba-tiba melihat satu hewan yang mengepakkan sayapnya dengan sangat besar dan berwarna hitam. Sontak saat itu Gito pun langsung membidik ke arah hewan tersebut dan hewan hitam yang sebesar ayam pun terjatuh ke tanah. Gito pun kegirangan karena berhasil menembak hewan tersebut yang menurutnya saat itu hewan tersebut adalah seekor kelelawar. Tapi Ari yang saat itu berdiri di belakang Gito pun merasa ketakutan karena yang ia lihat saat itu bukanlah seekor kelelawar melainkan seorang laki-laki yang berambut putih dengan dada yang berlumuran darah. Dan tiba-tiba saat itu Ari melihat segerombolan orang yang menggunakan jubah berwarna hitam langsung datang dan mengerubungi mayat dari laki-laki tersebut. Ari juga menggambarkan bahwa orang-orang tersebut menggunakan tudung yang sangat lebar sehingga Ari tidak bisa melihat wajah dari mereka. Ari juga mendengar seseorang yang berbisik ke telinganya dan menyuruhnya untuk menjauhi Gito. Saat itu Gito pun mendekati Ari dan mengajaknya pulang. Ari yang masih gemetar dan juga takut dengan apa yang sedang ia lihat menyuruh Gito untuk mengubur buruannya dan kembali pulang. Namun Gito ini menolak dan kekeh ingin membawa hewan hasil buruannya pulang ke rumah. Katanya ia ingin mengawetkan hewan buruannya tersebut sebagai kenang-kenangan. Ari pun saat itu mengalah dan mereka pun berjalan menuju ke arah mobil. Ari yang saat itu menyetir pun mencoba untuk menjernihkan pikirannya sementara Gito tadi tertidur di sampingnya. Setelah beberapa lama mengendarai mobil, Ari mulai merasa ada yang tidak beres karena mobil mereka seakan-akan berputar-putar di daerah yang sama dan ia sama sekali tidak menemukan jalanan aspal sebagai penanda bahwa mereka berdua sudah keluar dari dalam hutan. Setelah berkali-kali berputar-putar di tempat yang sama, Ari pun memutuskan untuk membangunkan Gito. Gito pun saat itu terbangun dan mengambil alih kemudi. Namun anehnya pada saat Gito ini mengendarai mobil mereka bukannya menjauhi hutan tapi malah semakin masuk ke dalam hutan. Dan mobil tersebut mengarah ke sebuah kuburan tua yang berada di dalam hutan. Gito pun mulai panik dan mengatakan kepada Ari bahwa ia sama sekali tidak bisa menghentikan mobilnya. Ari pun mengatakan bahwa ini adalah kesalahan kita karena kita tidak mendengarkan perkataan dari bapak-bapak tadi. Tak beberapa lama saat itu hari pun sudah mulai malam dan mobil mereka pun berhenti tepat di samping sebuah makam. Suara anjing malam itu pun menambah kesan horor dan membuat mereka berdua semakin merasa ketakutan. Perlahan mereka berdua pun mendengar suara tangisan yang semakin lama semakin keras dan lagi-lagi Ari melihat orang-orang yang berjubah hitam mengerubungi mobil mereka. Tapi saat itu orang-orang yang berjubah hitam itu tidak hanya dilihat oleh Ari tapi juga dilihat oleh Gito. Mereka juga melihat beberapa orang yang sedang memanggul keranda kosong. Orang-orang tersebut pun memukul-mukul kaca dan juga pintu dari mobil tersebut seakan-akan mereka meminta sesuatu. Saat itu Ari dan Gito yang masih berada di dalam mobil pun merasa sangat ketakutan karena orang-orang yang berjubah hitam itu mencoba untuk membuka paksa pintu mobil mereka. Saat itu mereka berdua pun terlempar dari dalam mobil. Ari pun melihat orang-orang yang berjubah hitam tersebut mengambil mayat dari laki-laki yang berambut putih dan memasukkan mayat dari laki-laki tersebut ke dalam keranda yang mereka bawa. Gito dan Ari yang saat itu merasa sangat ketakutan pun berlari, namun Ari terjatuh dan kepalanya terbentur sehingga membuatnya pingsan. Setelah sekitar beberapa lama, sayup-sayup Ari ini pun mendengar suara seseorang yang mencoba untuk membangunkannya. Ia pun membuka kedua matanya dan merasakan bahwa kepalanya ini sangat pusing. Ia juga melihat bahwa saat itu hari sudah pagi dan ada orang-orang di sekelilingnya. Dari kerumunan orang-orang tersebut, Ari melihat bapak-bapak yang saat itu melarang mereka untuk pergi ke dalam hutan. Ari pun saat itu menanyakan apa yang terjadi kepadanya dan di mana temannya Gito. Bapak itu pun mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang telah terjadi, namun pagi itu ia melihat Ari yang sudah tergeletak pingsan di jalan di tepi hutan. Sedangkan temannya Gito saat itu ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal. Ari yang kaget pun langsung berdiri dan berjalan menuju ke arah Gito. Ia pun kaget karena
karena melihat tubuh dan wajah Gito yang rusak seperti bekas cakaran dari binatang buas. Dan hingga saat ini Ari ini tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada temannya Gito. Oke, sekian cerita dari Ari, dan bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian juga memiliki cerita horor, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Semoga kalian suka dengan video kali ini, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!